Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning too. Okay, how are you? I'm fine, and you, miss? I'm fine too. It is great. Have you breakfast in the morning, students? Yes, I have, miss. Okay, it is good. Okay, who is absent today? Okay, nothing. Okay, I will check your attendance list later. Okay, students, it's better before we start our lesson today, we must pray and put your hand like me on the table. So, please, attention. Pray, start, begin. Finish. Okay, I will check your attendance list. Please attention me. Okay, Ayu, Present, miss. Alda, Present, miss. Dina, Present, miss. Dini. Present, miss. Okay, everyone is present. So students, our topic today is about announcement. So, who knows announcement? What is announcement? If you know, I will give you a gift. Place your hand. Yeah? Nothing, miss. Oh, okay, nothing. Anyone? Who knows? Nothing. Okay. I will give you a video to think what is announcement is. Okay? Please attention. Kita mulai materi kita. Yang pertama adalah definition atau pengertian dari announcement. Announcement is a statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen. Jadi pengumuman di sini adalah pernyataan yang disampaikan kepada publik atau kepada media yang memberikan informasi tentang sesuatu yang telah atau akan terjadi. Ini adalah definisi dari announcement. Next, about function atau fungsi dari announcement. Fungsi dari pengumuman di sini adalah an announcement is used for giving people some information or what has happened or what will happen. Jadi fungsinya dari pengumuman ini adalah untuk memberikan beberapa informasi tentang apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi. Selanjutnya, apa aja jenis-jenis dari pengumuman tersebut atau kinds of announcement? Seperti yang kita sudah ketahui bersama, bahwasanya kita banyak menemukan pengumuman itu di beberapa tempat seperti di sekolah, di kantor, di tempat-tempat umum, dan banyak lainnya. Nah, di sini ada beberapa jenis tentang pengumuman. Jenis-jenis pengumuman itu apa saja? Number one, public service announcement, yaitu pengumuman layanan publik. Number two, school announcement, pengumuman sekolah. Number three, engagement announcement, pengumuman pertunangan. Number four, wedding announcement, pengumuman pernikahan. Number five, business announcement, pengumuman bisnis. Number six, job announcement, pengumuman pekerjaan. Dan yang terakhir adalah lost and found announcement, pengumuman penemuan dan juga kehilangan. Itu adalah jenis-jenis dari pengumuman. Next, about the structure of announcement. Untuk berikutnya adalah struktur dari pengumuman. Pengumuman tersebut terdiri dari apa aja strukturnya? Yang pertama adalah stating purpose atau menyatakan tujuan. The text that contain what event will be held. Teks tersebut berisi acara apa yang akan diadakan. Jadi pengumuman itu berisi tentang apa. Kemudian number two, stating day and date, menyatakan hari dan tanggal. The text that contain when the event will be held. Teks tersebut berisi kapan kejadian itu dilakukan. Jadi tanggalnya kapan, harinya kapan kejadian itu dilakukan. Number three, stating place, menyatakan tempat. The text that contain where the event will be held. Teks tersebut berisi di mana kejadian itu akan diadakan. Struktur yang terakhir adalah number 4, informing sender, yaitu memberitahu pengirim. The text that contain name of the person who will be contacted.
Kemudian teks tersebut berisi dari nama dari orang yang akan dihubungi. Jadi itu adalah struktur dari announcement. Saya ulangi lagi, strukturnya yang pertama adalah stating purpose, menyatakan tujuan. Yang kedua adalah stating day and date, menyatakan hari dan tanggal kapan itu dilaksanakan. Number 3, stating place, tempatnya di mana. Dan yang terakhir adalah informing sender, yaitu memberitahu pengirim siapa aja yang akan dihubungi. Then, about language feature of announcement, bagaimanakah ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam pengumuman? Cirinya itu yang pertama adalah using simple present tense. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense, tensesnya itu adalah simple present. Yang kedua, using simple future tense, tensesnya menggunakan simple future, akan datang. Kemudian nomor 3 adalah using exact noun, menggunakan kata benda yang tepat. Dan yang terakhir, number 4 adalah for spoken announcement, pronunciation, intonation, spelling, and punctuation. Di dalam pengumuman lisan, yang harus diperhatikan adalah pronunciation, cara pengucapan, intonation, intonasi, spelling, ejaan, dan punctuation atau tanda baca. Itu tadi adalah ciri bahasa yang digunakan di dalam pengumuman. Sekarang kita mencoba melihat pada contoh announcement pengumuman. Pengumuman yang pertama ini adalah ditujukan untuk seluruh siswa kelas 9. Announcement, pengumuman. To all students of grade 9 academy force, untuk seluruh siswa kelas 9. School will hold a graduation party 2011. The program will be held on. Sekolah akan mengadakan pesta wisuda atau pesta perpisahan pada tahun 2011 dan acara ini akan dilaksanakan pada date tanggal 16 Juli 2011, day Saturday, harinya hari Sabtu, time waktunya 10 AM until 1 PM, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Invitation card available at student organization. Kartu undangan tersedia di organisasi siswa atau di OSIS. Dan yang terakhir di situ ada sign tertanda student organization, organisasi siswa atau OSIS. Ini adalah pengumuman pertama tentang pesta perpisahan untuk kelas 9. Untuk analisis struktur dari announcement yang pertama adalah stating purpose, tujuan. Tujuannya adalah graduation party ataupun pesta perpisahan. Kemudian yang kedua adalah stating day and date. Day-nya pada hari Saturday, hari Sabtu. Kemudian date-nya, tanggalnya tanggal 16 Juli 2011. Kemudian stating place, place-nya tidak dicantumkan tapi di situ ada stating time atau waktunya, yaitu waktunya tanggal 10 sampai 1 siang. Kemudian untuk informing sender, siapa saja yang dituju itu adalah seluruh siswa, all student of grade 9, seluruh siswa di kelas 9. Itu adalah analisis dari announcement pertama. Untuk contoh berikutnya, Student Association hold a student gathering for student grade 8 on August 15 at the hall. Himpunan siswa mengadakan pertemuan siswa untuk siswa kelas 8 pada tanggal 15 Agustus bertempat di aula. Please all student come. Tolong semua siswa untuk datang. Jadi diharapkan semua siswa itu akan datang. For more information, untuk informasi lebihnya, kontak Wandi at the Student Association Office. Silahkan hubungi Wandi di kantor himpunan siswa. Kemudian yang paling bawah, Student Association atau tertanda itu adalah berasal dari Student Association himpunan siswa. Sekarang kita mencoba analisis dari contoh yang kedua. Yang pertama adalah stating purpose. Tujuan diadakan pengumuman tersebut adalah untuk student gathering atau pertemuan temu siswa. Kemudian stating day and date, tanggalnya itu tanggal 15 Agustus, harinya tidak ada di situ. Kemudian stating place, tempatnya adalah at the hall, di hall sekolah ataupun di aula sekolah. Kemudian for spoken announcement, itu ditujukan untuk siapa? Yaitu ditujukan untuk student of grade 8. Jadi ditujukan untuk seluruh siswa kelas 8. Next, untuk contoh berikutnya adalah tentang perkemahan. Announcement, pengumuman, there will be a holiday camp next month. Akan diadakan perkemahan pada liburan bulan depan. All squad must join this camp.
Semua pramuka harus ikut bergabung. The activity will take place at Bangun Harjo camping site and last for 3 days. Kegiatan ini akan berlangsung, lokasinya atau tempatnya di Bangun Harjo, dan berlangsung selama 3 hari. For further information, untuk informasi lebih lanjutnya, please contact Mr. Dedi. Silahkan menghubungi Bapak Dedi. Banyumas, May 12, 2013. Banyumas, pada tanggal 12 Mei 2013, the Chief of Scout Organization, Kepala Organisasi Pramuka. Itu adalah contoh announcement number 3. Untuk selanjutnya, analisis nomor 3, the analysis of announcement number 3, analisis pengumuman nomor 3. Yang pertama adalah stating purpose untuk tujuan. Tujuannya ini adalah holiday camp atau perkemahan liburan. Kemudian yang kedua, stating day and date, tanggal dan bulan atau hari apa itu tidak jelas di sini, cuma ada penjelasan next month atau bulan depan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya di bawah itu tertanda tanggal 12 Mei, maka perkemahan ini akan dilaksanakan 12 Juni atau sekitar tanggal 12 Juni bulan depan. Kemudian stating place untuk tempatnya itu berada di Bangun Harjo camping site atau di perkemahan Bangun Harjo. Kemudian yang terakhir adalah informing sender untuk siapa saja. Di sini ditujukan untuk all Scottish, untuk seluruh anggota pramuka. Nah, itu tadi video saya mengenai announcement pengumuman yang saya jelaskan. Mulai yang pertama adalah definition, pengertian, yang kedua function atau fungsi, kemudian yang ketiga adalah kinds of announcement, jenis-jenis pengumuman, yang keempat structure of announcement, struktur dari pengumuman, yang kelima language feature, ciri-ciri bahasa, yang keenam example contoh, dan juga terakhir adalah analisisnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye. Okay, student, after we are watching this video, so anyone tell me about what is announcement text? Okay, please. Okay, it is great. So we can conclude announcement text is a statement made public or to the media which give information what will happen and what happened. Okay, so pengumuman adalah sesuatu pernyataan yang disampaikan kepada publik atau media untuk memberikan informasi yang terjadi dan akan terjadi. Okay. Students, next about the generic structure of the announcement text. Anybody want to know about this? Okay, nothing. I'm so sad. Berarti kalian tidak mendengarkan atau tidak melihat video tersebut dengan penuh perhatian. Jadi, I will explain about the generic structure of the announcement text. The first is stating purpose. Stating purpose. Nah, itu artinya announcement harus memiliki tujuan. Jadi, kalau misalnya announcement atau pengumuman teks tidak memiliki tujuan, maka untuk apa pengumuman tersebut dibuat? Nah, next, the second. The second is stating with the day and or that. Nah, jadi dari setiap pengumuman tersebut ada day or date, ada hari dan tanggal akan dilaksanakan apa yang akan diumumkan tersebut. Nah, jadi pastikan tadi kalian sudah melihat contoh dari announcement text. Nah, ada day or date. Nah, jadi kita harus mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut yang ada pada pengumuman tersebut. Next, the third, stating with place. Ya, place itu artinya adalah tempat. Jadi pengumuman tersebut juga memiliki tujuan, yaitu tempat. Jika announcement tidak memiliki tempat, maka pendengar atau pembaca dari announcement tersebut mau kemana perginya. Nah, itulah guna dari place. So, yang terakhir, the last generic structure of announcement is informing sender.
Nah itu adalah informasi pengirimnya. Jadi kalau misalnya nanti announcement tidak ada yang mengirim, tidak tahu kita siapa yang mengirim, nah mau sama siapa kita pergi, ya kan? Nah gitu. Jadi misalnya tidak ada announcement tanpa informing sender, nah itu mungkin tidak resmi atau itu announcement yang dibuat-buat. Nah, oke? Are you understand about this? Okay, thank you. Okay, next about the language feature. You know about the language feature atau ciri-ciri dari announcement, ciri-ciri bahasa dari announcement tersebut? Ada yang tahu? Anybody want knows about this? Okay. Yes, the one simple present tense. Simple present tense. Okay. Thank you. It is great. But tidak hanya itu. There are four feature in this language of announcement. The first is simple present tense. Jadi announcement harus memiliki ciri-ciri, yaitu bahasanya adalah kalimat present tense. Kalian tahu kan present tense yang terjadi sekarang. Nah itu. Nah selanjutnya ada simple future tense. Nah simple future tense adalah kalimat yang akan terjadi. Nah untuk apa dibuatnya announcement yang telah terjadi? Nah itu kan tidak berguna untuk penerima informasi tersebut, ya kan? Nah jadi betul adanya simple future tense and simple present tense. Okay, the third, exalt noun. Nah kalian tahu itu artinya? Nah itu ada kata benda di situ, ada sesuatu yang akan ditujukan. Dan the third is for the spoken. Mereka harus memiliki spelling, punctuation, intonation, nah yang bagus, memiliki intonasi yang bagus agar menyampaikan announcement tersebut dengan bagus sehingga dapat didengar oleh pendengarnya. Nah, okay, next I will give you an example of announcement text. Okay, please listen to me and attention. Announcement. To all students of Junior High School Dharma Pancasila, school will hold a graduation party 20 and 21. The program will be held on date 17 July 20 and 21. Date Saturday, time at 11 a.m. until 2 p.m. Place on hall of Junior High School Dharma Pancasila. Invitation card available at student organization, science student organization. Oke, jadi ini adalah contoh dari announcement text. Nah, di sini kita sudah melihat dengan jelas generic structure dari announcement. Nah, oke. Nah, this is the first generic structure of announcement text. First, it is a stating purpose. Nah, jadi saya bilang kan kalau misalnya announcement tujuan. Nah, di sini sudah ada to all student of Junior High School Dharma Pancasila. Nah, berarti ini tujuannya kepada semua siswa di SMP Dharma Pancasila. Nah, two, the second generic structure of announcement is day or date. Nah, ini ada date or date. Nah, ini ada date-nya dan ini juga ada date. Nah, the third is stating place. Nah, di sini juga sudah terlihat dengan jelas place-nya di Hall of SMP Dharma Pancasila. And the last of the generic structure of announcement is informing center. Nah, di sini sudah ada siapa pengirimnya. Nah, jadi ini adalah contoh dari announcement at school. Now, what kind of announcement text? First, like this, school announcement. There is a public speaking announcement, or ada wedding announcement, ada engagement announcement, ada job announcement, ada find of loss announcement. So, I think our lesson today is enough. Before I will give you a assignment. Any question? Okay, nothing. I will give you an assignment. Please write on your paper. Okay, listen to me. Please
give me an example of announcement text. Okay, student, I think it's enough for today, and I will share assignment tomorrow. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.